Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Baitur Rahman, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, adik-adik, ibu-ibu, hadirin, hadirat, rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmatnya kepada kita. Tentunya nikmat tersebut sangat bernilai tinggi bagi diri kita dalam rangka mengisi kehidupan kita di kesempatan yang sangat singkat ini. Insya Allah kita menghadiri majelis ta'lim adalah bagian dari cara kita mensyukuri kesempatan, mensyukuri kesehatan, dan mensyukuri Allah berikan kita hidayah untuk memburu berbuat yang terbaik dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan taklim kita, materi kita masih dalam perjalanan tentang huru hara hari kiamat. Saya ingin mengajak kita untuk sedikit mengenang anggota jamaah Majelis Ta'lim kita yang sudah beberapa hari lalu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadap kehadirat Ilahi Rabbi, yaitu Mami Haji Syafi'in bin Abdullah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan apa yang dilakukan semasa hidupnya, kewajiban ditunaikan dengan baik, dan amaliyah-amaliyah lainnya, dengan iringan doa mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, mudah-mudahan kuburnya dijadikan taman-taman syurga, dan mudah-mudahan sekecil apapun salah dan khilafnya diampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un lillahi lahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, mengiringi wafatnya keluarga kita yang dari Dopang Tengah, Dopang Selatan, Bapu Hidup, almarhumah, mudah-mudahan almarhumah dan almarhumah lainnya husnul khotimah. Mudah-mudahan taman kuburnya dijadikan taman-taman syurga, dilapangkan, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syai'un lillahi lahal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Kemudian yang ketiga, ada keluarga besar kita dari Majelis Ta'lim yang tidak mau disebut namanya, yaitu menggunakan nama hamba Allah. Mudah-mudahan dari kedua saudara kita, dari jamaah kita, almarhumah yang diniatkan, mudah-mudahan kuburnya dilapangkan, kuburnya dijadikan taman-taman syurga, dan mudah-mudahan
salah khilafnya dimohon diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang masih hidup diberikan kesehatan, keafiatan, dan usahanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, terkait dengan materi pelajaran kita tentang hari kiamat, termasuk dari salah satu rukun iman yang 6. Dalam proses kiamat itu, untuk ujungnya nanti menjadi penghuni surga atau sempat mampir menjadi penghuni neraka. Dalam uraian nanti di sini, para nabi itu akan mengurus dirinya sendiri. Nabi Adam mengurus dirinya sendiri, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, semua nabi akan mengurus dirinya sendiri. Walaupun umatnya ada, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di alinea berikutnya nanti akan kita dijelaskan. Ketika Nabi Muhammad ditanya tentang umatnya, ditanya tentang surga dan neraka, maka sebelum sampai kepada surga dan neraka itu, di padang mahsyar itu, Nabi Muhammad yang pertama dicari siapa? Umatku. Bukan dia mencari anaknya, bukan mencari istrinya, bukan mencari sahabatnya. Tapi ketika ditanya oleh Jibril, Nabi Muhammad menjawab, mana umatku? Ummati, ummati, umatku mana dia? Ketika jutaan, ratusan juta, miliaran manusia di padang mahsyar, Nabi terakhir di hadapan Jibril alaihissalam, maka pertama kali diucapkan oleh Nabi Muhammad Allah adalah umatku. Dia mencari umatnya. Mari kita ikuti sejarah perjalanan kiamat di berikut ini. Miring de simak niki di alinea berapa jadi dari bawah ini, pas tengah-tengah niki di halaman 39. Firman Allah Ta'ala, bangkit hai Jahannam, sangatlah murkaku dan halaukan olehmu atas orang yang kafir dan maksiat akan aku. Ini perintah Allah kepada malaikat. Jadi siapkan, bangkitkan, siapkan neraka Jahannam itu. Allah akan menunjukkan betapa murkanya Allah, betapa marahnya Allah, sampai Jahannam diperintahkan kepada malaikat Malik, siapkan neraka Jahannam itu. Kepada siapa? Dipasai, kata malaikat Malik, orang kafir dan maksiat akan aku. Dengan sindiknya percaya ti pale Allah, kanca dengan si berbuat maksiat ti pale aku. Tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mengerjakan kewajiban yang lain, itu orang maksiat. Kalau orang kafir, ya orang kafir tidak tahu namanya sholat. Dengan kafir tidak tahu namanya puasa. Lagu dengan Islam, KTP, lagu dia dengkawi puasa, dia dengkawi sembahyang. Sangat murkaku, kata Allah. Maka pada ketika itulah menggelagak dan menyalakan, apa istilah bahasa sasak tenujulu, terpenyala api neraka Jahannam itu dengan sebagai nyala, dan terbitlah daripada anak apinya yang hitam. Jadi terpenyala api neraka. Suhata siapang nak penyala ia. Berangkut segin minyak gula merah.
jambangan beli tuak nawah tetumpah penyala terus api neraka nu ye. Nah, jadi disuruh menyalakan. Ini bentuk persiapan untuk menyiksa orang kafir dan orang maksiat. Ini nama terbaca bahasa Arab ini aukam ini aukam anta apa? Ini kayaknya bahasa ini anta dan kambing ini apa nih bahasanya nih. Nah, ini satu riwayat. Jadi yang intinya niki neraka disiapkan bagi orang kafir dan orang maksiat. Nah, bagaimana bentuk mempersiapkannya? Seperti marak entan temiak gula, arak apa narana, tonte panggong jambangan, jalik berente julu. Nah, disuruh siapkan seperti itu. Coba bayangkan. Api neraka niki di atas jambangan tersuluh siapang le jalik pun terpenyala ia tu tertebuk dengan kafir kerja dengan si bermaksiat niki. Ini perintah Allah dipale malaikat penjaga neraka jahanam. Setengah riwayat seperti suatu kampung terbit anaknya itu. Nah, ini gambaran neraka sikin terbit siapang isi malaikat nu marah sebuah tempat. Misalnya barantan dopang satu tempat nih jadi tempat apa? Tempat penyiksaan. Atau satu tempat daerah terpencil. Ia tentu terkumpulang dengan si maksiat kerja dengan kafir itu. Maka berdirilah sekalian anbiya dan aulia. Nah, pas wah tersiapang neraka tipak dengan kafir kerja dengan maksiat. Sohan netep hitung hisab le padang mahsyar. Berembi terus para nabi dan malaikat, para nabi dan anbiya itu, para anbiya dan para aulia berdirilah. Arti berdirilah marangkun si berbaris. Giring degita dengan pawai berbaris sekian ribu dengan. Nah, di Arab panggung kehormatan. Ia langan liwat. Besi liwat kena jok neraka, kita siksa besi liwat kita surga. Nah, nabi-nabi nu selaku berdiri nganjang di panggung kehormatan. Kemudian para wali dan sekalian makhluk yang ada di dalam mahsyar itu. Ini kan pada mahsyar dulu. Kemudian sugul yang ada pada mahsyar itu. Dengan dua lututnya. Dia terlekak gen bagus-bagus di tengampang. Lamun terlekak marantan terlekak le rurong nyaman. Lagu dekat dia ngadu dua lutut ngumbin tante dua lutut tante terlekak jejengku. Dia terlekak si naik. Ita nunduk isi jejengkun teh si terlekak. Ampuk pira ia jawab ada yang tergelekano Allah alam bisawab ni mana terjelasan. Jadi entan terlekak ngadu lutut sohan teh selesai teh hisab lek padang mahsyar. Maka tiada seorang boleh berdiri dengan kakinya di neraka nganjang. Neraka nganjang tempuk si malaikat. Harus tunduk nelekak ngadu sejengku. Sejam bikin datang terlekak dengan tini bu datang belencong. Belum tentu. Ukuran dengan ujulu. Lagu lamun terlekak si naik sejam datang tematara mungkin. Lagu lamun tersiji jengku leka. Ngumbin tan gini ini eru datang bimbi. Wah leka na doang itu tersiksa. Dik tamar tam ujung na jamak bertegin temeneraka tersiksa malik. Nah ini kintan proses tentang manusia si maksiat dan manusia yang kafir. Dengan dua lututnya maka tiada seorang boleh berdiri dengan kakinya sebab takut mereka itu sekalian kepada api neraka jahanam. Jadi si saat takutnya git eru nyampe tipak di neraka jahanam nu di julu wah nyele apinya kepagitan wah bersih berkilau-kilau panasnya
Jadi lekak ia ngadu lutut dengan harapan ndak bisa sampai suwe sampai itu. Lagu pada saat dia jalan di jang kena lekak ngadu lututnya pun juga masih merasa tersiksa. Niki balasan orang yang maksiat dan orang kafir. Maka yang mula-mula bergantung dengan arasy Allah Ta'ala bersifat rahman itu Nabi Allah Ibrahim kekasihnya. Nah niki makin Nabi dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Nabi-Nabi itu berkumpul kemudian akan memanggil umatnya, memanggil siapa yang akan dipanggilnya. Nah, makin ini kita serius niki. Iram kasihnya alaihi salam berkata ia, hai Tuhanku dan penghuluku, dan memerdekakan akan aku dengan api neraka jahanam. Tiada seorang yang aku tuhankan, tidak ada seorang yang aku pohonkan akan dikau pada hari ini melainkan diriku. Aku ndik ku ngendengang sei dekat aku ngendengang diriku doang dengan nabi-nabi. Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan seterusnya. Demikian Nabi Allah Musa. Jadi dari nabi-nabi itu, ya Allah, aku tidak akan memintakan dan memohonkan yang lain kecuali diriku sendiri. Nabi Musa, Nabi Allah Isa, dan demikian lagi sekalian anbiya, dan tiap-tiap daripada mereka itu berkata selaku nabi. Jadi demen nabi-nabi nuah ngendengang dirinya doang tentang keadaan le padang mahsyar nu, maka ia berkata bahwa aku pohonkan diriku jua, tiada aku pohonkan yang lain daripada aku. Pada doang lain, ya Allah dengan Nabi Musa, ya Allah dengan Nabi Adam, ya Allah dengan Nabi Isa. Di kugin endengang selain aku endengang diriku doang aku selamat. Pada si takut masih tentang jahanam, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Niki setelah selesai proses hisab kita di padang mahsyar. Demikian lagi sekalian anbiya dan tiap-tiap daripada mereka itu berkata, ya bahwa aku pohonkan diriku jua. Aku pohonkan yang lain daripada saat takutnya. Demikianlah sekalian nabi. Jadi nabi selain Nabi Muhammad itu gelisah. Apa dia gelisah? Dia ingat umatnya, dia ingat pengikutnya, dia ingat si percaya dia, kecuali Nabi Muhammad. Berbeda ke Nabi Muhammad dia, melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata ia, aku pohonkan ya Tuhanku umatku, tiada aku pohonkan akan diriku yang lain daripadanya. Aku pohonkan atau aku mohonkan ku endengang ia umatku ya Allah, di ku endengang diriku mesang. Lamun Nabi selain baru Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi lain-lain, aku pohonkan diriku, tidak aku mohonkan yang lain. Tapi Nabi Muhammad jawaban lain, aku pohonkan atau aku mohonkan umatku, bukan aku mohonkan untuk diriku sendiri. Jadi Nabi Muhammad mengutamakan umatnya daripada keluarganya ataupun sahabatnya, termasuk dirinya sendiri. Aku pohonkan ya Tuhanku umatku, tiada aku pohonkan akan diriku yang lain daripadanya. Kemudian berkata api neraka jahanam. Nah, terjawab. Ini dialog antara jahanam ataupun surga nanti dengan para nabi yang membela umatnya. Lamun nabi silain dia tolong umatnya wah nafsi. Lamun umat Nabi Muhammad, Nabi mengangkat tangan, mana umatku? Coba dikit perhatikan ini. Hai Tuhanku dan penghulu
penghaluku dan yang merdekakan akan aku. Janganlah engkau keras akan aku atas umat Nabi Muhammad. Karena sekalian mereka itu dhaif dan tiada kuasa mereka itu sabar atas panasku dan sejukku ya. Ini entan neraka jahanam. Aku tahu umat Nabi Muhammad itu lemah. Aku tahu umat Nabi Muhammad itu dhaif. Nah, karena kedaifan dan kelemahannya itu, neraka jahanam mohon kepada Allah juga mendukung apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, mendukung umatnya untuk diselamatkan. Lalu jahanam pun juga menyampaikan, iya betul umat Nabi Muhammad itu lemah dan dhaif. Maka melontarlah ia dengan sekalian anaknya beserta anaknya besarnya suatu kampung. Apa itu melontar? Marangkun bola api. Marangkun bola api kelep sebesar kampung. Dia marang sebesar bola. Lagu belik na marang antar sebesar kampung nu belik menggambarkan besarnya bola api yang terbang itu. Menjauh tipale umat Nabi Muhammad. Maka jatuhlah atas kepala segala makhluk yang ada di padang mahsyar itu dan di padang mahsyar itu. Maka jatuhlah atas kepala segala makhluk yang ada di padang mahsyar. Panas nenu. Kan gambaran nemu telik padang mahsyar era matahari nu sejengkal dengan di otak tu. Nah, demena sejengkal dengan di otak tu, ia ampun panasnya 1000 kali lipat panas matahari seneka. Lalu meneka pira ribu kilo jauh na matahari ni, lagu wah panasan itu. Nah, jamak la melik padang mahsyar. Di padang mahsyar matahari itu berada di atas kepala kita. Ia pun tercerita daurna jama keringatna lon sugul percucuran arasi angkah lututna arasi datang kengna arasi datang belongna macam aniki tentang panasnya yang dibuang yang didatangkan dari neraka jahanam yang dilemparkan untuk orang-orang yang terutama orang-orang yang tadi kafir dan maksiat. Dan barang siapa ada baginya amal yang soleh, nah, lamun terpecu saya jak si berdua amal saleh, baju sembahyang, baju puasa, baju melaksanakan ibadah-ibadah sunat, amal saleh lainnya, yakni berbuat perbuatan yang baik, gawe si bagus. Salat sunat, berzikir, menghadiri taklim, menghadiri majlis taklim, dan semua sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, termasuk kita menghadiri janazah, sholat janazah, maka menolongi atasnya dihisablah atas sekalian anbiya dan sekalian alim. Maka menolongi atasnya dihisablah atas sekalian anbiya. Apa artinya? Dengan amal saleh, kesolahan, kebagusan sak tagawi nu ieu sak nulung kita untuk mendapatkan ketenangan, kenikmatan, kesejukan di saat sudah matahari berada di atas kepala kita di padang mahsyar itu. Jadi amal saleh itu jadi payung tu. Yang ngamalin itu dengan kepanasan, dengan kesulitan, karena tidak ada amal solehnya, dia akan kepanasan. Tetapi lamun hamba Allah yang taat berbuat baik, luwih amal salehna, luwih kebagusanna, maka dia akan diberikan kesejukan, dihisab akan diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atas keadaan pada saat itu. Kemudian dihantarkan kemudian
dihantarkan sirat al-mustaqim atas api neraka jahanam. Jadi gambaran sirat al-mustaqim atau yang sering disebut dengan sirat al-mustaqim marang angkun jembatan si belo letene Suramadu, sering disebut jembatan Suramadu di Surabaya sejak Madura. Nah jembatan ini kurang lebih kira kilo. Kemudian tampaleh ada 2, 3 atau 5 kilo mungkin. Nah di bawah niki api neraka. Di bawah jembatan niki api. Nah di atas api tok siratmu. Nah si nyelamatan ita nulung ita lewat di jembatan si li bawah na api nu adalah amal soleh teh. Amal kebaikan teh, ketaatan teh, kesalehan teh. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai Muhammad, hamparkan olehmu akan, bukan hampar ya, hamparkan olehmu akan umatmu kepada timbangan. Hai Muhammad, hamparkan olehmu akan umatmu kepada timbangan. Maka menghamparkan akan dia segala mereka itu, maka ditimbanglah sekalian amal mereka itu baik dan jahat. Perintah Allah, wahai Muhammad, marak entan kelompok-kelompok. Kelompok pertama sudah selesai ditimbang. Kelompok orang kafir ditimbang, kelompok orang maksiat ditimbang, kelompok umat Nabi Adam ditimbang, kelompok umat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim seterusnya ditimbang. Nah, sekarang giliran umat Nabi Muhammad akan ditimbang. Nah, diperintahkan disuruh bersiap-siap nih. Maka berdirilah Nabi Muhammad. Jadi wahai Muhammad, siap-siapkan umatmu akan menjalani timbangan. Lalu Nabi Muhammad berambil sikap Nabi Muhammad ketika menerima perintah itu. Maka berdirilah Nabi Muhammad atas taki timbangan itu. Apa taki timbangan itu? Deket timbangan nu. Ada timbangan bagus, ada timbangan kelengian. Si bagus sebelah kanan, sebelah kiri timbangan kelengian teh. Nah, Nabi Muhammad nu berada di taki timbangan. Dalam ditampilkan ini taki timbangan ini di posisi tengah-tengah. Kan timbangan ini belu marangku dan sinimbang beras nu kan. Arah le sebelah kanan, ala sebelah kiri. Nah sebelah kanan ini kebaikan, sebelah kiri kelengian. Nah Nabi Muhammad berada di tengah-tengah. Era tadi ya. Ini cerita nenek ya. Demele tetundi era karing pira di butau ni tahu ya insyaallah ni kita begitu dek doang ini. Menghampirkan akan dia segala mereka itu, maka ditimbanglah segala amal mereka itu baik dan jahat. Maka berdirilah Nabi Muhammad atas taki timbangan itu. Barang siapa yang lebih berat timbangan kebajikan atas kejahatannya, maka sukalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kita umatnya si bagus lebih luwih kaji silengi senyum Nabi, ririk Nabi. Kita umatnya si tertimbang seki perseki begiliran ita tertimbang apa kita umatnya si bagus, si lebih berat. Silengi ada sekedi kalah isi si bagus kemos Nabi. Kemos kita itu. Jadi terbayang anggota kita ni 1000, 1 juta, 2 juta manusia pun ngumbing nilai lagi tertimbang, ngumbing nilai lagi lelah lagi nganjang. Jadi terbayang. Tapi proses tata tertimbang tertimbang tentang kebaikan kejelekan si tersaksiang isi Nabi Muhammad. Mun si bagus berat kebaikan Nabi senyum. Nabi kemos. Katanya gitu. Maka menghantarkanlah Nabi Muhammad menghantarkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam selendangnya atas kebajikan. Apa itu menghantarkannya? Apa?
beti pamulan. Liwatan. Barang siapa berat timbangan kebajikan atas kejahatan, maka sukalah Nabi Muhammad ya. Dan barang siapa lebih berat timbangan kejahatan atas kebajikannya, maka menghantarkanlah Nabi SAW selendangnya atas kebajikannya. Nah ini marantan umbi tertimbang coba. Ita tertimbang lamun beru si bagus luwean kelengian tersekedi kemos Nabi. Nah neka dia minta tertimbang dosan terluwean pahalan tersekedi. Ngubintana si entan keasihanan Nabi le ite tapi yang selendang tulukna le apa timbangan aranan tak tenolok betun aparan dacin yuni dacin kan dua ni si lengi kiri ni si kanan si bagus mu si kanan berat si kiri no ngangkat ke mos Nabi datang na keseki lo aico datang misalnya sekit dengan naman lo aparan masana tertimbang lo gede tertimbang pahalana rasa kedi kayak misal dia jun pahalana sekedi yo makana pahalana sekedi sembahyang dek nawa puasa dek nawa ngaji dek nawa rapat masjid dek nawa sedih Nabi gogahna selendang gogahna selendang pok na tuluk li timbangan si bagus anti na kalah si lenginu nu si na melihat kita selamat umat si Nabi sampai ngenun tan Nabi berjuang lek saat tegin taman neraka pok tertimbang gin jadi taman neraka masih Nabi yang nolong itu nah maka kita ditemili tolong diri maka ditemili tolong diri nah nintan kasih sayangnya Nabi Muhammad di paling itu sejari umatnya. Maka beratlah timbangan amalnya itu atas pihak kebajikan. Sorban Nabi tertolong di timbangan. Maka kejahatan kesalahan sekedi itu kalah isi kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita sejari umatnya. Diki geteliwatin doang era. Cuma piran ye di teman tahu waktunya. Sina nau waktunya hanyalah Allah. Lagu ngenintan proses gentedek era lamun kiamat wah datang. Maka berkata malaikat. Apa kata malaikat Suhan marantanu? Hai Muhammad, jangan engkau taruh selendangmu atas amal kebajikan mereka itu. Oh, dindik gitu loh. Ditejujun dan menengeni. Nah, nu protes malaikat. Umat dawah ni lengi yon dina kendak dina girang ngaji, dina girang puasa, dina girang ibadah. Pantas na kejahatan na luwi. Pun kan di demeli gin icani gin teman neraka. Pun dituluk selendang nali kebagusan. Lalu kebagusan jadi berat. Kalah kelingan undindi entar nganu protes si malaikat. Maka firman Allah Ta'ala bagi sekalian malaikat, biarkan olehmu teduang wah yesintan kangen Nabi Muhammad li umatnya teduang wah. Malaikat protes, Allah jawab dia Nabi Muhammad kemos doang teduang umpintan kita beritkan jenel biaran sakit-sakit tertimbang putar berdeket kerja dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taruh selendangmu atas amal kebajikan mereka itu, maka firman Allah Ta'ala bagi sekalian malaikat, biarkan olehmu dan tinggalkan akan Muhammad berbuat barang sekandaknya. Teduang wangkel. Coba Allah bila Nabi Muhammad, malaikat protes. Lumun tua intang protes terdoang ya. Ini malaikat protes masih tebela Nabi Muhammad si Allah. Nun tanah pun selamat umat itu si jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, ada kaitan ni. Anu tanah kangen itu si Nabi, lalu kita di kangen diri. Tiang ulangin, ngenul tanah kangen itu si Nabi ente era, lagu nak kaitan di kangen diri. Sembahyang iya, ngeji iya, sedekah iya, nyampiang hajat iya, betalat iya, salat jenazah iya, yap diri. Dan ini teman dengar ramalan ini tiap yang baca jam makan selendang nih bikin beratang iya. Nah, ini tetap berusaha antik memperbanyak amal soleh, amal ibadah si bakal beratang timbangan di kebagusan si tegawi biti pak nuhan nih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Surah Ad-Duha. yakni lagi akan diberikan dikau oleh Tuhanmu, kemudian aku sukalah. Jadi ini memang sudah kehendak Allah. Tidak usah protes malaikat, biarlah aku sudah kehendaki apa yang dilakukan oleh Muhammad terhadap umatnya. Dan sabda Rasulullah SAW, tiada aku suka melainkan masuk sekalian umatku ke dalam syurga. Coba Dik bagus anganku, kita umatku teman neraka, ngumbi jantanku anti umatku selapuna teman surga. Coba. Maran tadi itu si anak-anak dia kumiling kita anakku semenit susah. Si manis senang ngumbin tan selapun ampun senang nun tante tak aja. Yen tan tekangan anak teh, yen tan tekangan itu jadi umat isi nabi teh. Melet anti selapun selamat, anti ndak arak baik, anti ndak nak arak baik sakit-sakit kita meneraga, anti selapun ta masur surga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan si detianki menjadi ahli surga, dijauhkan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Sani kita yang tahan dunia. Nah, kandang tanda piran jaganya. Dendek dia main kandang jadi yap sembahyang coba. Pacu-pacu. Tetap kita berusaha gawe kebagusan. Walaupun era Nabi berjuang jin bela-bela itu, marak bahasa kasar mati-matian Nabi membela itu sampai malaikat protes. Allah dukung Nabi Muhammad. Doa aku berikan hak seperti Nabi Muhammad. Tanda. Anti umatku nu teh surga selapu. Anti anda ndak na arak baik umatku si bagus si saleh nu sekek-sekek kita menderaka. Tinggi. Bermeh harap berketuan, harap milih bijulu. Betipaan berengkah tercatat nih. Wala sawfa itu. Niki sampai kemudian niki nggih. Nah, niki cerita niki banyak pelajaran yang kita ambil. Pelajaran pertama menggambarkan tentang kebaikan yang kita kerjakan, insya Allah akan selamat. Pelajaran kedua, ketika maksiat kejahatan kita lakukan akan rugi. Pelajaran kedua tentang Nabi dan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain tidak akan mengurus umatnya, tapi Nabi Muhammad akan mengurus umatnya, dan umatnya diprioritaskan daripada keluarga. Yang ketiga, Nabi Muhammad akan membela mati-matian umatnya di saat umatnya ditimbang. Bagaimana sekecil apapun kebaikan yang dikerjakan oleh umatnya di saat ditimbang, maka sampai selendang yang dipakai oleh Nabi itu dijadikan pengganti untuk menambah kebaikan daripada umatnya itu agar selamat. Lalu yang keempat adalah dengan perjuangan semangat Rasulullah itu menginginkan umatnya satu pun tidak ada masuk neraka. Ingin hajat, keinginan dan perjuangan Rasulullah agar umatnya semua menjadi penghuni surga.
Mudah-mudahan sida tiang dan anak cucu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus belakangnya, mudah-mudahan semua itu menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saya kira marak niki dulu. Sila arah milih. Apa nih Juk? Menghamparkan apa karena mana tuh? Apa? Menghamparkan. Nih, menghamparkan. Ini kan timbangan nih, ini selendang Nabi no. Lepasnya tuh lianun. Itu setimbang kebaikan tuh. Jadi menghamparkan, lihat tertimbang kan arah lengi, arah bagus. Ya beratan kelengiannya, sekedik kebagusannya. Nah, nekesi tahu te ngerumbuk kebagusannya no, ia tu hamparan selendang Rasulullah. Tok tertuluang atau terjejeh ya. Hamparan lepas ya. Mara angkun ya ngambil tentang hamparan jadi indah-indah ya. Pokoknya ia tok terumbuk berat. Ngerumbuk berat namanya. Merumbuk berat kebagusan dengan selendang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Era tegi tak mundur selendangnya. Apakah tepiak si sutra, apakah tepiak isi benang, wallahu a'lam bishawab. Inilah cerita, lakon cerita yang akan dilewati nanti di kemudian hari setelah proses kita mati. Mungkin lamun tetap balik alam kubur niki. Pada tinduk yang tidur, menurut sangun teh jak tenang tertinduk. Lamun dina sangun teh jak lelah tengingok-ingok. Lelah tengingok, ingok-ingok. Pirang tingin senang, karing pira ribu tahun jaga. Lagu lamun teh senang di alam kubur, lamun teh senang di alam barzakh. Dakak tengah karing 100 tahun, mun teh senang semendak hidup. Lamun teh susah, tengah tiara sejelu dua jelu, marah hidup setahun. Makan mah hidup setahun, kan itu susah. Milih ngerokok di narak rokok, milih ngupi di narak kupi, milih tengelon di narak nasi, milih tengita tipi di narak terjauh tipi. Nah, coba. Lagu lamun teh duit sangun teh, wah teh siapang teh itu, kena itu nyapang diri dengan itu. Oh arah TV wah arah parabola wah HP HP masih itu nih alam kubur. Cuma nomornya nembus sampai tipali itu. Nomornya nembus sampai. Nah jadi mun teu milih bahagia di kubur, bahagialah dengan susah payah berbuat kebaikan. Tengenti datang kiamat, tenang, senang. Kan dengan tadi mang atur yang sabaru niki. Siar di kubur niki puk ni jangan nangis mati-matian Utsman bin Affan kena di kubur bayangan di neraka kancan teh menjema tadi neraka rak kancan teh lamun di surga rak kancan teh di kubur di neraka kancan teh mesak terdoang kecuali kaca amal ibadah teh semeton jari teh sara di kubur bejulu. Nah karena itu alhamdulillah sida tiang pelungguh sami niki masih dijanin sehat, masih diikan kesempatan, masih diikan semangat, sila teh mempersiapkan diri dengan segala kemampuan dan kekuatan kita untuk memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Di nekin keliru malaikat cuma nuluang ite siga tedait suhan tema mati. Saya kira marah niki nggih, nah sila makin cemat selan ieu sebelu ceritanya niki tentang hari kiamat niki. Jadi menambah semangat untuk beribadah, nambah semangat untuk beramal saleh. Sila niki teriak-teriak fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, melakukan amal ibadah amal saleh yang tentunya semua itu adalah untuk masing-masing kita, untuk kita semua, untuk diri kita masing-masing, baik ataupun kecil. Sekedik tegawe kenta dait masih. Si bagus tegawe na sekedik kenta dait masih. Silangi tegawe arah sekedik masih kita dia. Lamun tende istighfar mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira marah niki dulu jemaah teranjutan insyaallah pada sehat panjang umur. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sidat yang kita jadi sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur sidat yang niki. Mudah-mudahan segala hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dilindungi dari segala musibah, dilindungi dari segala mara bahaya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita masih kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita,
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqan wa imanan kamilan wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma nazzib qulubana wa tahhirha minal awsafil mazmumah thumma zayyin qulubana wa mulaha bil awsafil mahmudah wakhtim lana wa liwalidina wa jami' ahlina bihusnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.